Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Al-Fajriyatyah, Amelia, Willy Rohmanur Sitasari, Irna Aldayanti, dan Diki Setiamangulo akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang rancangan aplikasi berbasis web pada PT Penggujaya. Untuk memperlancar jalannya operasi perusahaan, tentunya memerlukan suatu sistem stok barang yang tepat, ya, agar dapat mengetahui masuk dan keluarnya hasil yang diproduksi. Karena semakin maju perusahaan, semakin sulit untuk bagian sistem stok barangnya, ya. Dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi, perusahaan membutuhkan teknologi informasi yang dapat membantu jalannya operasi suatu perusahaan yang bertujuan untuk menjamin sumber daya yang tepat, kuantitas yang tepat, dan waktu yang tepat. Aplikasi stok barang berbasis web di gudang ini adalah suatu sarana yang diharapkan dapat membantu proses stok barang. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan database MySQL dan pemrograman PHP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Willy. Ya, keuntungan yang diharapkan yaitu satu, dengan terciptanya aplikasi stok barang dapat menjadi solusi untuk mempermudah pekerjaan di toko Penggujaya. Yang kedua, dapat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama mengikuti mata perkuliahan. Satu user ini bisa mencatat banyak barang, lalu satu kategori barang bisa dijual ke banyak customer. Satu kategori barang bisa mempunyai beberapa jenis barang. Struktur navigasinya untuk kasir dapat langsung masuk ke sistem dengan login user biasa dan melakukan pengaksesan dan pengelolaan data berupa input. Di input, kasir bisa melakukan insert dan update pada pengelolaan data. Pada data transaksi, kasir memasukkan data jumlah barang yang dibeli dan mengisi file pembayaran. Pada laporan berdasarkan tanggal kasir bisa melakukan input tanggal penjualan yang hendak ditampilkan. Untuk outputnya, kasir memperoleh informasi dari pengelolaan data. Kasir memperoleh informasi transaksi pembelian. Kasir mendapatkan informasi tentang persediaan dan jenis barang. Untuk pelanggan akan mendapatkan nota pembelian pada saat selesai melakukan transaksi pembelian. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Ya, di sini saya akan menjelaskan. Di sini spesifikasi filenya, di tabel detail jual, di situ ada detail jual ID, detail jual Novak, lalu ada barang ID, barang nama, barang satuan, barang hardcock, barang harjul, quantity, diskon, dan total. Lalu di deskripsi tabel jual ada jual Novak, ada jual tanggal, ada jual total, jual jumlah uang, jual jumlah kembalian, jual user ID, jual keterangan, jual pembeli. Dan di deskripsi tabel kategori, di situ ada kategori ID, itu tipenya integral. Lalu ada kategori nama, di situ tipenya voucher. Lalu seperti ini spesifikasi yang lainnya. Nah, di sini untuk tampilan programnya ini untuk menu loginnya. Jadi di sini kita menginput username dan password. Di sini tampilan menu programnya. Di sini ada tabel-tabelnya, ada tabel penjualan grosir, pelanggan, lalu ada barang, retur, pembelian barang, kategori, supplier, dan pengguna. Di sini ada laporan juga, kita bisa melihat laporan, grafik, dan logout.
Ini tampilan pada data laporan. Di sini kita bisa lihat laporan data barangnya, lalu stok barang, laporan penjualan per tanggal. Kita juga bisa lihat laporan penjualan per bulan, lalu laporan penjualan per tahunnya juga kita bisa melihat. Lalu di sini kita bisa memprintnya juga. Selanjutnya kita bisa melihat grafik di sini. Di grafik kita bisa melihat grafik stok barang, lalu ada grafik penjualan per bulan, kita juga bisa lihat grafik penjualan per tahunnya juga. Di tabel pengguna ini kita bisa membuat user untuk bisa melakukan akses login ke halaman web ini. Contohnya seperti ini, kita buat user, lalu kita taruh levelnya berapa, kita taruh statusnya juga berapa. Lalu selanjutnya ada di transaksi penjualan eceran, di sini kita bisa masukkan kode barang, lalu menginputnya. Lalu di sini kita bisa menambahkan data supplier juga. Misalkan supplier barang, kita bisa menambahkannya. Di sini kita bisa menambahkan data pelanggan juga. Lalu di sini ada pengujian black box yang kita lakukan pada halaman login ya. Yang pertama, skenario pertama itu mengosongkan semua isi data, login, lalu langsung mengklik tombol masuk. Hasil yang diharapkannya sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan harap isi bidang. Di sini hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu yang kedua, hanya mengisi data, nama admin, dan mengosongkan data kata sandi, lalu mengklik tombol masuk. Di sini hasil yang diharapkannya sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan harap isi bidang pada kolom kata sandi. Hasil pengujiannya sesuai harapan juga. Lalu di sini ada skenario pengujiannya hanya mengisi data kata sandi dan mengosongkan data nama admin lalu mengklik tombol masuk. Di sini sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan harap masuk isi bidang pada kolom admin. Hasil pengujiannya sesuai. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Irna. Slide-nya nggak pindah. Belum ya? Udah belum? Belum. Sebentar, ini mungkin internetnya. Baik. Adapun kesimpulan, berdasarkan hasil analisa dan perancangan sistem informasi persediaan barang pada PT Punggu Jaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Penumpukan atau kekurangan persediaan barang-barang pada perusahaan dapat timbul dikarenakan kurangnya informasi mengenai persediaan barang secara real-time. Pengendalian dapat dilakukan secara monitoring terhadap keadaan stok barang pada masing-masing cabang dan gudang, sehingga timbul distribusi pada barang yang merata. Perencanaan sistem informasi persediaan barang berbasis web telah berhasil memecahkan permasalahan berkaitan persediaan barang pada PT Punggu Jaya. Pembangunan aplikasi sistem saran berdasarkan hasil analisa dan perancangan sistem informasi persediaan barang pada PT Punggu Jaya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pembangunan aplikasi sistem informasi persediaan barang berbasis web perlu dilakukan seiring dengan zaman untuk menyesuaikan dengan teknologi yang akan terus berkembang. Evaluasi sistem secara berkesinambungan diperlukan untuk menghindari dampak buruk yang muncul di kemudian hari. Sebelum sistem diimplementasikan pada perusahaan, maka perlu diadakannya pelatihan bagi user secara menyeluruh untuk dapat menggunakan sistem dengan baik, serta melakukan maintenance dan backup data terhadap sistem tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan dari salah satu kelompok kami ya, gangguan sinyal, jadi tidak bisa untuk menjelaskan. Tapi dia hadir juga dan kita kerjain ini semua sama-sama ya.
Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.